Salam, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat sore. Selamat bertemu kembali di Persekutuan Usia Indah pada bulan Oktober ini. Salam kangen dari kami pengurus Usia Indah untuk Opa Oma semuanya. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-7, tidak bisa bertemu muka, tidak bisa bersama-sama bersekutu seperti pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi kami percaya lawatan Allah terus ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, situasi pandemi saat ini tidak akan menyurutkan kita untuk selalu mengucap syukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi keadaan kita saat ini, kami percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama kita dalam persekutuan pada sore hari ini. Kita akan mulai persekutuan kita pada sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian segala puji syukur bagi Tuhan. Satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kalau pada sore hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami Usia Indah untuk dapat bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih anugerah-Mu yang luar biasa, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami yang luar biasa, terima kasih kasih sayang-Mu terus menuntun kami, menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami akan mengadakan persekutuan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama kami. Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan terus melawat kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persekutuan Usia Indah pada sore hari ini. Dari awal hingga akhir nanti. Biarlah itu jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, situasi pandemi virus corona saat ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, kapan sih akan berakhir pandemi ini?
Kami sudah rindu untuk bertemu, kami sudah rindu untuk berbincang-bincang, kami sudah rindu untuk bersenang-senang bersama-sama dengan teman-teman kami. Namun kami percaya Tuhan memberikan waktu yang terindah bagi kita. Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi kita. Kami percaya itu semuanya pasti Tuhan akan menyertai kita terus bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Meskipun gereja menutup kita usia indah untuk datang berbakti. Namun kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan itu juga waktu yang terbaik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kebaikanku bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, shalom, oma opa yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan. Semoga kita semua sehat selalu dan kiranya kita boleh tetap ada damai sejahtera di dalam hati kita. Oma opa yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan usia indah pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan ketika kami boleh dapat bersekutu meskipun secara virtual. Kami tidak bisa bertemu dengan saudara seiman kami di gereja, tapi biarlah hati dan pikiran kami boleh tetap satu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami, kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, oma opa yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pada sore hari ini saya berikan judul, Segala Sesuatu Indah pada Waktunya.
Nats yang akan kita sama-sama baca diambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 11. Saya kira nats ini sudah cukup populer dan mungkin ada salah satu di antara kita yang menyukai nats di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11 ini. Jika sudah menemukan, saya akan bacakan buat kita sekalian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah iklan makanan ringan yang di dalam iklannya itu ada slogannya. Slogannya apa, Oma Opa? Life is never flat. Ya. Jadi kalau diterjemahin, hidup itu nggak selalu flat atau datar gitu ya. Karena memang makanan ringan ini bentuknya bergelombang, Oma Opa. Nah lalu kemudian ada juga mungkin semboyan-semboyan dalam hidup yang mungkin kita bisa tahu. Misalnya hidup itu seperti roda gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, nggak menentu. Ada juga slogan-slogan hidup yang mungkin kita pernah tahu. Misalnya hidup itu digambarkan seperti tuts piano. Ada hitam, ada putih gitu ya. Tapi kalau semuanya dimainkan dengan harmonisasi yang indah, semuanya akan membentuk lagu atau harmoni yang begitu indah. Nah, Oma Opa ada banyak slogan-slogan tentang kehidupan yang mungkin kita pernah tahu. Dan memang kebanyakan slogan-slogan itu mengatakan bahwa hidup kita ini selalu ada jalan yang harus kita tempuh. Meskipun jalannya tidak rata, meskipun berbelok-belok, kadang di atas, kadang di bawah, kadang hitam, kadang putih. Tapi hidup kita harus tetap terus berjalan. Karena hidup kita itu tidak pernah berhenti. Sampai pada akhirnya kita dipanggil yang Maha Kuasa. Oma apa yang dikasih dalam Tuhan, pengkhotbah di dalam apa yang kita baca tadi juga menuliskan tentang fase-fase hidup manusia. Bahwasanya manusia hidup itu selalu ada masanya, selalu ada waktunya. Kita tadi membaca begitu detail penulis kitab pengkhotbah ini, menuliskan tentang kehidupan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Begitu detail dijelaskan tentang fase-fase kehidupan. Oma apa yang dikasih dalam Tuhan, kitab pengkhotbah ini menurut tradisi kekristenan dituliskan oleh Raja Salomo di
akhir hidupnya. Di usia senjanya, Raja Salomo kemudian merenungkan kembali, merefleksikan kembali makna hidupnya. Setelah semua apa yang ia dapatkan, kekayaan, nama baik, lalu juga kehormatan, kedudukan yang luar biasa, istri yang juga banyak jumlahnya, ia kemudian merenungkan lagi makna hidup. Apa yang didapati oleh Salomo, Oma Opa? Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah secara keseluruhan, ada kata yang sering kali diulang-ulang. Apa itu, Oma Opa? Kesia-siaan, gitu ya. Segala sesuatu sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia, Oma Opa? Karena kalau hidup itu dihidupi tanpa adanya Tuhan, tanpa disertai dengan rasa percaya kita bahwa Tuhan yang menuntun hidup kita, semuanya itu akan sia-sia belaka. Semuanya itu akan percuma, seperti usaha menjaring angin. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita tidak mau di dalam fase-fase hidup kita hanya berlangsung secara sia-sia, hanya berlangsung secara seperti menjaring angin. Tidak ada gunanya. Tentu kita ingin di dalam segala sesuatu, di dalam fase-fase hidup kita, segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Oma Opa yang dikasihi dalam Tuhan, namun kita melihat di sini Raja Salomo menyadari di ayat yang ke-11, 11b lebih tepatnya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, Oma Opa, di tengah-tengah hidup kita, di dalam fase-fase hidup kita, ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Ada banyak hal yang tidak bisa kita tahu. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa Allah mengizinkan itu semua terjadi? Karena memang pada kenyataannya, kita ini nggak bisa menyelami apa yang dikerjakan Allah sekarang. Kita tidak bisa mengerti apa yang sedang Allah lakukan. Termasuk Oma Opa di tengah pandemi ini. Kenapa sih tiba-tiba muncul virus ini gitu ya? Kenapa sih tiba-tiba harus di rumah terus? Mungkin ada di antara kita Oma Opa yang sudah nggak betah gitu ya. Mau mengunjungi cucu aja nggak bisa, mau peluk cucu aja nggak bisa. Padahal sudah kurang lebih 6 bulan di rumah, kok nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh ke gereja gitu ya. Kemudian ibadah pun juga harus online, kadang merasa capek, online terus gitu ya. Apalagi ada yang mikir kuotanya nggak ada dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa mengerti Oma Opa, kita tidak bisa menyelami apa yang sedang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Namun di tengah-tengah pergumulan itu, mari kita sama-sama tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Inilah Oma Opa bukti kebaikan Tuhan. Tuhan itu gak memberitahukan kepada kita segala sesuatu secara tertulis gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tetap percaya. Saya membayangkan Oma Opa kalau misalnya Tuhan itu sudah kasih kita secari kertas yang isinya adalah setiap tanggal, setiap waktu, kapan kita sakit, kapan kita sembuh, kapan kita dapat masalah gitu ya. Misalnya Tuhan sudah menuliskan, oh ini Pak Cahya gitu ya. Nah, nanti besok Minggu tanggal sekian ibadah di rumah, setelah ibadah di rumah makan dan lain sebagainya. Nanti minggu depannya ditulis lagi sama Tuhan, oh nanti ada sesuatu yang buruk terjadi, misalnya sakit dan lain sebagainya. Waduh, Oma Opa, kalau saya dapat kayak gitu, membaca itu semua, saya stres Oma Opa. Berharap waktu itu enggak datang gitu ya. Siapa sih yang mau sakit gitu ya? Siapa sih yang mau misalnya kecelakaan? Semuanya ditulis di lembaran kertas itu Oma Opa. Nah, makanya Oma Opa, inilah bukti kebaikan Tuhan. Kita enggak dikasih sama Tuhan jurnal kehidupan kita gitu ya. Karena apa? Supaya kita nggak takut, nggak khawatir menjalani hidup.
Mungkin kita ada yang berpikir ya Oma Opa ya, aduh nggak dikasih jurnal sama Tuhan aja udah banyak ketakutan, udah banyak kecemasan, kekhawatiran, apalagi dikasih rentetan kehidupan, pasti lebih stres lagi. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, kita mau meyakini bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Oma Opa bukan hanya di garis akhir, saya mau katakan di sini bukan hanya di garis akhir segala sesuatu indah pada waktunya. Namun di dalam setiap fase kehidupan kita, itu Tuhan sudah merancangkan rancangan yang indah. Ada rancangan damai sejahtera, ada rancangan yang membuat kita tetap percaya dan lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, mungkin pandemi ini membuat kita di rumah terus gitu ya, membuat kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi ya Oma Opa ya, mungkin di antara Oma Opa umurnya 2 kali lipat umur saya, atau mungkin ada yang 2,5 kali lipat, atau mungkin yang panjang umur 3 kali lipat umur saya. Saya yakin Oma Opa sudah banyak sekali merasakan pahit manisnya dan getirnya kehidupan. Saya kalau ingat-ingat lagi ya Oma Opa ya, kakek nenek saya mendiang ketika waktu itu sempat berkunjung ke rumahnya gitu ya. Mereka selalu mengatakan, aduh kalau ingat zaman perang dulu ya, waktu dijajah Belanda, waduh itu sengsara minta ampun. Yang lebih sengsara lagi kalau dijajah Jepang waktu itu. Wah, pakaiannya harus pakai pakaian karung goni, makanannya juga nasi bekas kemarin malam yang dikeringin, lalu dimakan gitu ya. Kemudian kalau mau makan sayur harus cari remah-remah di pasar gitu ya. Wah, kalau saya dengar cerita mendiang kakek nenek saya, mereka mengisahkan zaman perang, begitu sengsaranya. Tapi toh pada akhirnya, mereka pun masih bisa selamat dan survive. Saya membayangkan kalau kakek nenek saya nggak selamat, nggak survive, mungkin saya nggak ada sekarang ini ya. Mungkin papa mama saya nggak ada. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat lagi ke belakang gitu ya, mereview apa kejadian yang pernah kita alami, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, ternyata hidup ini tidak selalu mulus, tidak selalu lancar. Tapi ketika saya lihat lagi, ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Termasuk di tengah pandemi ini, kita mau percaya Oma Opa, tangan Tuhan itu tetap memegang kita. Kalau kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini, kita bersyukur pada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Setiap fase kehidupan kita, meskipun baik atau buruk, ujung-ujungnya akan indah pada waktunya. Kenapa Oma Opa? Karena ada Tuhan yang selalu menggandeng tangan kita. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita memang tidak bisa menyelami pikiran Allah, kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah, tapi kita tetap bisa percaya, tetap bisa mempercayakan diri terhadap Allah sendiri. Bukankah Dia yang memiliki kehidupan kita? Bukankah Ia yang menciptakan dunia ini? Mari kita tetap percaya kepada Sang Pencipta. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap kuat. Saya pesan jangan lupa makan Oma Opa ya. Karena kadang kalau kita stres, kita ini bawaannya nggak mau makan gitu ya. Mari kita tetap sehat, tetap kuat Oma Opa. Tetap mau semangat di dalam menjalani sisa 2020 ini. Ini udah bulan Oktober, kurang lebih 2 bulan lagi Oma Opa. Kita meninggalkan tahun 2020.
dan kita berharap tahun depan menjadi lebih baik lagi. Tetap percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu banyak juga berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa sudah kita terima dari sampai saat ini. Kita dipandang sebagai biji mata Tuhan. Kita dianggap sebagai anak Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga sudah sepantasnya lah kita juga harus mengucap syukur pada Tuhan. Kita akan persembahkan berkat yang sudah diterima kepada kita. Kita akan kembalikan pada Tuhan. Sebetulnya Tuhan tidak memerlukan uang kita. Namun sudah sepantasnya kita boleh mengucap syukur pada Tuhan dengan persembahan kita. Mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dari nyanyian Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahlah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahlah? Opa Oma yang dikasihi Tuhan, persembahan bisa diberikan melalui amplop yang diserahkan di depan pintu TU gereja atau melalui transfer ataupun melalui OPO, melalui apapun yang Opa Oma dapat bisa lakukan. Sebelum marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang maha baik, yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Bapak kalau pada sore hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, menjadi berkat bagi persekutuan kami maupun bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, terpuji Engkau Allah Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman dari Ketua UI, Ibu Holly. Salam Oma Opa, apa kabar?
Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik. Puji Tuhan ya, Oma Opa, kita bisa bertemu kembali di persekutuan usia indah di bulan Oktober ini. Semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Ya, ada sukacita hari ini, Oma Opa? Ya, saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti persekutuan dengan secara online. Walaupun kita secara online, tapi Oma Opa pasti ikut ya di rumah ya. Oma Opa, juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Evangelis Cahya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Cahya selanjutnya dan juga keluarga. Juga terima kasih kepada Ibu Lucy yang sudah begitu setia mendampingi usia indah. Dari tahun ke tahun sampai saat ini tetap setia melayani menjadi pemusik. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Lucy selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada Pak Wiharjo dan Bapak Rudi yang sudah meluangkan waktunya sehingga persekutuan usia indah ini boleh berjalan dengan lancar, boleh terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak-bapak semua. Seperti biasa, persekutuan usia indah diadakan setiap 1 bulan 1 kali pada hari Kamis pertama jam 3 sore. Secara online ya untuk sementara ya, sampai kita bisa bertemu lagi dengan bebas nanti. Berita berikutnya yaitu perjamuan kudus untuk tanggal 4 Oktober kita akan mengadakan perjamuan kudus Oma Opa. Semua kalau bisa ikut ya Oma Opa. Di kebaktian pertama jam 9 dan kebaktian kedua jam 5 sore. Kita adakan dengan secara online. Jika Oma Opa belum punya hosti dan anggur, bisa mengambilnya di TU Gereja antar jam 8 sampai jam 1 siang. Oma Opa suka mendengarkan rema enggak? Ayo, harus ya. Kita tiap hari harus, bukan makanan jasmani aja, tapi makanan rohani kita harus. Matahari sudah mulai mau tenggelam. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, firman-firman yang kita dengar itu akan menjadi berkat buat kita dan iman, menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, rema setiap malam jam 8 Oma Opa harus ikuti ya. Kecuali hari Kamis itu ada doa, persekutuan doa. Juga tiap Rabu ada sapaan gembala dari Bapak Pendeta Haryanto. Oma Opa, setiap kegiatan gereja tolong di-share kepada wilayahnya masing-masing supaya semua anggota GKI-HI bisa mengikuti. Buat yang berulang tahun di bulan September, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan kami tidak sebutkan satu persatu, tapi kami mengucapkan selamat berulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Oma Opa, pesan dari saya, walau kita berada di rumah, saya mohon, Oma Opa tetap setia, hidup bergaul dengan Allah, perbanyaklah doa. Sekian, terima kasih. Salam sehat, salam kangen, sampai bertemu. Tuhan memberkati. Ya, baik. Oma Opa yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mengakhiri persekutuan usia indah pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk persekutuan yang indah bersama dengan Oma Opa meskipun secara virtual. Ya Tuhan, kiranya kami boleh tetap semangat
boleh tetap menjaga diri dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik. Kami mau berdoa saat ini ya Tuhan, buat saudara-saudara kami seiman, oma opa yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menjamah melawat mereka. Apabila ada di antara oma opa yang mungkin takut untuk ke rumah sakit, biarlah Tuhan boleh mengirimkan dokter untuk datang ke rumah dan boleh menjaga, memberikan obat bagi oma opa yang sedang sakit. Kami serahkan ya Tuhan untuk juga oma opa yang mungkin saat ini merasa kesepian, merasa seorang diri. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan tolong, memberkati dan melindungi oma opa dimanapun saat ini berada. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk oma opa yang berulang tahun, kiranya Tuhan tambahkan hikmat dan juga hati yang takut akan Tuhan kepada oma opa, sehingga hidup oma opa boleh tetap menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup, dan juga oma opa boleh tetap jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, dan juga persiapkan kami untuk hari Minggu depan. Kami mengikuti perjamuan kudus, kiranya kami boleh mengikutinya dengan hati yang takut akan Tuhan dan dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk waktu kami ke depan, selepas kami persekutuan, kegiatan apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan tetap beserta dengan kami. Berikan kami kesehatan yang baik, berikan kami kekuatan, dan berikan kami semangat. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Oma opa yang dikasihi dalam Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan dari Roh Kudus beserta dengan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.